Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketika matahari terbit di ufuk timur menerangi bumi, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala telah menyerahkan kepada kita satu lembar kertas kosong. Jadi matahari tidak sekedar terbit, tapi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kepada kita kertas kosong, yang nanti kertas kosong itulah nanti yang akan kita bawa sampai di akhirat kelak. Seperti yang disampaikan tadi oleh yang mempersilahkan saya, sehingga cendekiawan kemudian memberikan nasihatnya bahwa setiap hari yang aku lalui tanpa menambahkan ilmuku yang bisa mendekatkan aku kepada Allah Rabbul Izzatil Jalalah, maka pada saat itu saya telah mengalami kerugian, dan betapa terbitnya matahari saat itu tidak memberikan keberkahan dalam hidupku. Oleh karena itu, mudah-mudahan hari ini setelah kita sampai di sini menjadi sebuah upaya kita untuk kita tidak biarkan kertas itu kosong. Karena kalau kertas itu kosong hari ini kita tidak menuliskan apa-apa, maka itu akan dilipat dan akan kosong selamanya, tidak akan berulang. Oleh karena itu setiap hari adalah lembaran kosong. Maka nanti di hari kemudian kelak, mengapa nanti orang membawa catatannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud dengan catatan itu adalah lembaran-lembaran kosong hari-hari yang kita lalui, ada kepadanya dicatat, atau mungkin dicatat tapi kehilapan dan kelalaian, atau ada kepadanya dicatat prestasi, amal soleh atau amal jariah. Jadi saat ini sementara kita duduk, tapi kita sementara menuliskan dalam biografi kita bahwa betapa hari ini kita tidak mau biarkan matahari itu, waktu itu terlewatkan sebelum kita benar-benar menuliskan sebuah kebaikan. Karena datang di tempat seperti ini adalah sebuah kebaikan. Keutamaannya, fadilahnya adalah siapa yang duduk sejenak saja dalam sebuah majelis ilmu atau majelis agama, maka padanya diberikan fadilah amal sama dengan mendirikan sholat sunnah 100 rakaat. Jadi betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sedemikian pemurah. Mungkin kalau ada yang agak malas sholat sunnah di rumah atau mungkin di masjid, begitu salam ke kanan, salam di kiri, angkat sajadah pergi, tidak sholat sunnah, maka ini bisa menjadi pengganti sholat sunnah. Sedemikian ya hebatnya kita duduk sejenak dalam majelis seperti ini. Karena itu saya ingin mengatakan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat ini Allah sementara memuliakan kita, mengizinkan kita datang di tempat ini. Banyak orang yang mungkin mendengarkan berita ini. Banyak di antara kita yang tahu di sini ada kebaikan, tapi mereka tidak terdorong ke sini. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita ke sini. Mengapa demikian? Jangan kita terlalu menganggap diri kita yang menguasai kehidupan kita. Ada banyak hal di mana Allah Subhanahu wa taala, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Hal itu sangat penting dan sangat menentukan kehidupan kita. Tapi Allah tidak libatkan kita dalam kejadian itu. Misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berdiskusi dengan kita dari rahim mana kita akan terlahir. Tapi kita lahir dari rahim ibu kandung kita masing-masing. Dan itu bukan pilihan kita, itu pilihan Allah. Allah juga tidak pernah melibatkan kita berdiskusi di tempat mana, bumi mana, di tanah mana nanti kita akan dicabut nyawanya. Allah tidak pernah melibatkan kita. Dan orang tua kita tidak pernah tahu hidupnya akan berakhir di rumah duka ini. Sama dengan kita duduk hari ini. 3 hari yang lalu tidak pernah kita masukkan dalam perencanaan kita bahwa malam ini kita akan di sini. Bahkan pejabat sekalipun bahkan merencanakan sesuatu rencana, tapi kadang-kadang dirubah dan kemudian ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berada bukan pada rencananya, tapi dia berada pada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kita generasi anak-anak. Kadang-kadang kita ingin mengabdi dan berbakti kepada orang tua, itu rencana kita, tapi tidak ada upaya yang serius untuk itu. Maka begitu misalnya orang tua kita tidak ada, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk selamanya.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bersyukur karena kita berada di tempat ini dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang baik ini. Selanjutnya kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebab Nabi Muhammad SAW yang betul-betul telah menyerahkan hidupnya. Selain menyerahkan hidupnya kepada Allah, beliau juga telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk umatnya. Di akhir hayatnya beliau hanya berpesan, wahai malaikat Jibril, jikalau hari ini memang adalah saat-saat terakhirku untuk bersama dengan manusia, maka ummati, ummati, ummati. Ya Rasulullah, aku ingat dengan umatku. Bagaimana nasibnya mereka nanti tatkala aku tidak lagi berada di tengah-tengah mereka. Itu Rasulullah SAW ingat kita. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran dikatakan, beliau mengatakan menjelang akhir hidupnya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah wahai anak-anakku ketika aku tidak lagi berada di tengah-tengah kalian. Maka hari ini kalau kita berada di tempat ini, mudah-mudahan menjadi sebuah isyarat betapa hari ini kita menunjukkan bahwa kita memang adalah umat Muhammad SAW, dan kita sementara menempatkan dan melayakkan diri bahwa nanti di yaumil akhir nanti kita juga layak akan disapa oleh Muhammad SAW dalam bentuk syafaat. Mudah-mudahan kita berselawat sebagai syarat betapa cintanya kita kepada beliau. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang terjadi hari ini, inilah dinamika hidup. Dinamika hidup itu adalah warna kehidupan, dan tidak ada manusia yang bisa menentukan hidupnya. Al-insan yudabbir wallahu yaqabbir. Manusia kalaupun punya rencana, itu hanya sebatas rencana, tapi Allah lah yang akan menentukan rencana itu menjadi fakta atau menjadi kenyataan. Manusia hanya merencanakan. Apa yang terjadi hari ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu begitu kita mendengarkan berita duka orang tua kita telah sampai langkahnya, telah sampai hembusan napasnya pada langkah dan hembusan yang terakhir, dan itu tidak akan terulang. Inilah yang disebut dengan kematian. Sebuah proses yang memutuskan kita dengan dunia, sebuah proses yang memaksakan kita meninggalkan keluarga, sebuah proses yang akan memaksakan kita melanjutkan langkah kita selanjutnya. Itulah kematian.